Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam, Bu Nung. Gimana kabarnya Bu Ayu hari ini? Alhamdulillah sehat meski agak sedikit pilek ini Bu Nung. Kalau Bu Nung Walah, sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat Bu Ayu. Oh iya Bu Ayu, katanya hari ini akan ada kegiatan coaching ya? Iya Bu, makanya saya menginginkan Bu Nung untuk menjadi observer saya kayak gitu. Oh gitu, berarti saya hari ini mengamati Bu Ayu melakukan kegiatan coaching ya. Ya, Apa yang kira-kira sudah Bu Ayu siapkan dan sudah Bu Ayu lakukan untuk kegiatan coaching ini? ketika melakukan praktek coaching, saya akan menggunakan alur tirta Bu. Saya ingin menggali tujuan utama, harapan apa yang ingin dicapai saya untuk mengidentifikasikan masalah-masalah yang dihadapi coach saya, Bu. Dan saya juga akan menggali rencana aksinya untuk mencapai solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan yang terakhir, saya akan menanyakan komitmen dan tanggung jawabnya seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya tersebut. Sehingga dia bisa menyelesaikan permasalahannya tadi itu secara mandiri, Bu, sesuai dengan potensi yang dimilikinya, kayak gitu, Bu. Oke, oh iya Bu Ayu, jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Jadi nanti ketika Bu Ayu melakukan coaching, saya akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian dalam coaching Bu Ayu. Oh iya, Ya, Bu. lalu kompetensi coaching apa yang ingin Bu Ayu kembangkan? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu adalah kesadaran penuh, Bu. Mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya agar saya bisa memotivasi coach saya menemukan solusi dari masalah yang sedang dia hadapinya, Bu. Oke, berarti dari ketiga kompetensi tersebut, secara spesifik mana yang ingin Bu Ayu kembangkan atau Bu Ayu tekankan dalam observasi kali ini, Bu Ayu? Ya. Jadi dari ketiganya tadi saya ingin kembangkan yaitu yang lebih spesifiknya untuk mengembangkan kehadiran penuh, Bu. Nah, indikator dari kehadiran penuh ini adalah yang pertama yaitu fokus memecahkan masalah yang dihadapi oleh coach saya. Yang kedua, saya akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh coach saya. Dan yang ketiga, saya tidak akan melakukan hal-hal lain karena saya akan fokus pada coach saya, Bu. Kayak gitu. Baik, Bu Ayu. Apa yang Bu Ayu sampaikan sudah saya catat. Bu Ayu apa ya apa yang nanti Bu Ayu harapkan ketika coaching untuk mengembangkan kompetensi coachingnya tersebut itu sudah menjadi catatan saya dan nanti saya akan menyimak dan mengamati hal tersebut gitu nggih Bu Ayu. Kemudian kapan percakapan coaching ini akan dilakukan Bu Ayu? Rencananya hari ini, Bu, saya akan melaksanakan kegiatan coaching. Dan saya ingin Bu Nung mengamati untuk mengobservasi kemampuan yang ingin saya kembangkan. Kemampuan tadi itu apakah saya sudah mengalami perkembangan atau belum kayak gitu, Bu. Oke, Bu Ayu, jadi setelah ini saya mengamati proses coaching Bu Ayu eh, dengan coachingnya. Nanti saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Bu Ayu harapkan. Gitu ya Bu Ayu. Ya, kayak gitu, Bu. Oke, kalau gitu silakan Bu Ayu memulai percakapan coachingnya dengan dengan coachingnya Bu Ayu. Saya akan mengamati kegiatan tersebut. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, Bu Marifa, kita mulai ya. Selamat siang, Bu Marifa. Selamat siang, Bu Ayu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Bu Ayu gimana Ya, kabarnya? ya, Alhamdulillah. Nih. Baik, Bu, untuk memulai pertemuan kita, katanya Bu Iva ada yang mau diceritakan. Kira-kira itu tentang apa ya, Bu? Ya, ini Bu Ayu. Saya ingin sharing dengan Bu Ayu ya. Kebetulan kan saya mengajar di kelas 1 ya, di kelas 1 SD, Bu.
Kemudian murid-murid saya itu kalau berdoa itu tidak bisa disiplin, ya, kurang fokus, tidak khusyuk, ya. Jadi anak-anak itu kalau berdoa itu sambil bergurau, ngobrol dengan temannya, ya. Kemudian sibuk memainkan alat-alat tulisnya. Sehingga ketika berdoa itu anak-anak itu tidak khusyuk, Bu. Tidak bisa tertib seperti itu, Bu Ayu. Ya. Ya. Jadi dari topik ini kira-kira apa yang ingin Bu Iva dapatkan dari obrolan kita nantinya, Bu? Ya. Saya ingin mendapatkan cara atau ide, Bu, untuk menyelesaikan permasalahan saya ini. Gitu, Bu. Oh gitu. Jadi Bu Iva ingin dapat solusi ya dari permasalahan yang Ya, Ibu hadapi. Kalau begitu ya. menurut Bu Iva sendiri nih, kira-kira kenapa sih muridnya Bu Iva itu tidak disiplin ketika berdoa kayak gitu? Ya itu tadi yang pertama karena anak-anak itu kurang fokus, kemudian anak-anak itu tidak bisa khusyuk dalam berdoa, ya. Sehingga ketika berdoa masih ada anak yang ngobrol dengan temannya, lari-lari ke sana kemari, begitu, Bu. Intinya anak-anak itu Eh, kurang fokus gitu, Bu. Ya. iya ya. Jadi anak-anak kurang fokus untuk diajak ketika berdoa gitu Bu ya. Kemudian dari rentang nilai angka 1 sampai 10 nih, kira-kira muridnya Bu Marifa itu berada di angka berapa? Menurut saya itu ada di rentan 5, Bu. Hmm. Ya, iya, Bu. Jadi masih kurang fokus Bu nggih. Iya, Kemudian motivasi untuk mendisiplinkan itu masih kurang berarti Bu ya kalau di angka 5 kayak gitu. iya, Kira-kira bagaimana cara Bu Iva mengajak anak-anak supaya disiplin dan khusyuk dalam berdoa Bu? ya. Yang pertama nantinya saya akan membuat kesepakatan kelas nih. Kesepakatan kelas agar anak-anak itu ketika pembelajaran dimulai main-mainan itu harus disimpan di dalam tas. Jadi tidak ada anak yang mainan seperti itu, Bu. Iya. Nih, Mungkin ada cara yang lain Bu Iva? ya. Cara yang lain mungkin nantinya saya akan memberikan ice breaking di awal kegiatan pembelajaran. Oh, Ya, ice jadi breaking. anak-anak itu saya buat fokus dulu sehingga dengan ice breaking tadi anak-anak bisa mengikuti instruksi yang saya berikan. Seperti itu, Oh, Bu. iya, Ya, betul. Eh, Tadi Bu Iva coba menggunakan kesepakatan kelas, kemudian juga ada ice breaking. Mungkin selain itu ada lagi cara yang pernah Bu Iva lakukan ya, untuk agar anak-anak itu lebih bisa diminta ketika mainannya ditaruh di dalam tas atau kita ya. harus fokus pada gurunya. Ada cara yang lain nggak Bu? Cara lain mungkin nanti saya akan berkolaborasi, Bu, dengan rekan sejawat ya. Hmm? Khususnya nanti dengan guru agama agar anak-anak itu diberikan pembiasaan di kelas agar lebih Hmm. fokus dalam berdoa gitu. Kemudian nantinya juga saya akan bekerja sama dengan wali murid ya agar anak-anak itu dibiasakan dari rumah untuk khusyuk dalam berdoa. Seperti itu, Bu. Oh, gitu. Ya, Ya, itu bagus, Bu. Jadi, ya, Bu Ivi ini sebenarnya sudah bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kayak ya. gitu. Kemudian, kalau nanti ketika Bu Iva ini melaksanakan komitmennya, bagaimana cara Bu Iva melaksanakan komitmennya, Bu? Ya. Ya tadi itu Bu, komitmen nanti yang pertama saya akan membuat kesepakatan kelas agar anak-anak meletakkan mainannya ketika pembelajaran dimulai. Kemudian nanti saya memberikan ice breaking di awal kegiatan pembelajaran agar anak-anak itu lebih fokus dan bisa mengikuti instruksi yang saya berikan ya. Selanjutnya nanti kan saya juga berkolaborasi dengan guru pendidikan agama agar anak-anak itu diberikan pembiasaan-pembiasaan di kelas agar lebih fokus ketika berdoa. Juga nantinya saya juga berkolaborasi dengan wali murid agar dibiasakan juga di rumah untuk khusyuk dalam berdoa. Nah, seperti itu. Ya. Ya, Lalu, siapa yang akan membantu Bu Iva untuk melaksanakan komitmen itu, Bu? Mungkin ada lagi seseorang orang lain yang ya. diharapkan bisa membantu Bu Iva melaksanakan komitmen ini. Yang membantu saya tentunya nanti
guru agama ya Bu, namanya Bu Wiwin nanti yang akan membantu saya. Ya, kemudian nantinya juga saya akan menyampaikan kepada wali murid bahwa anak-anak itu seharusnya dibiasakan dari rumah untuk khusyuk dalam berdoa. Gitu, Bu. Oh iya, Ya, bagus Bu. Saya yakin Bu Iva bisa melakukannya dengan baik. ya. Nah, Terima kalau kasih. sudah seperti ini, ya, karena Ya. berkat dari obrolan kita ini, bagaimana perasaan Bu Iva hari ini? Ya, perasaan saya setelah obrolan ini merasa lega, Bu Ayu. Karena Ya, saya sudah mempunyai cara atau ide untuk menyelesaikan permasalahan saya ini. Depannya nanti saya akan melakukan komitmen-komitmen tadi itu, Bu. Ya, oke. Ya, alhamdulillah saya juga ikut senang kalau Bu Iva sudah menemukan solusi secara mandiri dari ya, permasalahan yang dihadapi. Oke, ya, kalau begitu selamat Bu Iva, tetap semangat ya, ya, ya. jaga Terima kasih Bu kesehatan, Ayu. Ya, Ye, semangat menjadi bagian dari perusahaan pendidikan di Indonesia. Terima ya, kasih Bu Iva. ye, Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Ayu tadi kan sudah melakukan kegiatan coaching ya. Gimana Bu Ayu hasilnya Bu Ayu? Hasilnya baik, Bu. Coach saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Alhamdulillah kalau begitu. Langsung saja kita membahas analisis dari apa yang sudah Bu Ayu lakukan tadi terkait Ya, dengan ketercapaian kompetensi yang sudah Bu Ayu sampaikan di awal tadi, nggih Bu Ayu. Nah, jadi apa yang sudah Bu Ayu lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Bu Ayu sebutkan tadi? ya, baik, Bu. Jadi tadi kan saya ingin mengembangkan potensi saya, yaitu kesadaran penuh. Nah, tadi itu saya sudah fokus dalam membantu memecahkan masalah dari coach saya, Bu. Saya juga mendengarkan secara penuh apa saja yang dibicarakan oleh coach saya. Saya juga tidak melakukan hal lain. Jadi saya hanya fokus pada coach saya saja, Bu, kayak gitu. Baik Bu Ayu, memang tadi saya juga melihat, saya memperhatikan bahwasanya Bu Ayu sudah hadir secara penuh dengan Koci Bu Ayu. Bu Ayu juga sudah mendengarkan secara aktif dari apa yang disampaikan oleh Koci dan sekaligus Bu Ayu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Koci Bu Ayu. Bu Ayu tadi sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik, itu Bu Ayu. Ya. Terima kasih Bu Nung karena sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching saya hari ini. Sama-sama Bu Ayu. Lah gini Bu Ayu, setelah kegiatan ini, Ya. kira-kira mana yang akan Bu Ayu kembangkan lagi dari kompetensi tersebut? Ya. Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan lagi itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot Bu kepada coach saya sehingga coach saya nanti akan termotivasi untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya secara mandiri. Selanjutnya, apa langkah-langkah Bu Ayu yang akan dilakukan untuk mengembangkan kompetensi coaching khususnya pada hal memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini Bu Ayu? Baik, Bu Nang. Jadi saya untuk mengembangkan hal ini, saya akan melakukan refleksi terlebih dahulu terkait kekurangan yang ada pada diri saya. Kemudian saya akan berusaha memperbaiki kekurangan tersebut dan saya akan mencari referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik atau bisa belajar dengan orang lain, Bu. Kemudian supaya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot tadi, saya bisa mencari referensi dari internet ataupun dengan rekan sejawat yang lain kayak gitu Bu. Oke, jadi Bu Ayu akan mencari referensi gitu ya Bu Ayu. Nah, Ya, kira-kira gitu. kegiatan ini kapan akan dilaksanakan oleh Bu Ayu? Eh, segera Bu, segera akan saya laksanakan.
Oke, jadi Bu Ayu akan segera mencari referensi ya, baik dari orang lain ataupun baik dari pengalaman orang lain ataupun dari internet begitu ya Bu Ayu. Ya, Nah, untuk selanjutnya saya akan menunggu kabar dari Bu Ayu. Jadi nanti kita bisa eh, berkolaborasi lagi, saya menjadi observer dan Bu Ayu bisa melakukan proses coaching lagi seperti itu ya Bu Ayu. Jadi ya. dari Oke pengamatan deh. itu, nanti saya bisa tahu apa yang sudah disampaikan Bu Ayu ini apakah sudah terlaksana atau belum. Gitu nggih Bu Ayu? Ya, ya Bu Nung, kayak gitu. Oke, gitu aja ya Bu Ayu. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat Bu Ayu. Ya, terima kasih Bu Nung atas waktunya. Sama-sama Bu Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.